Pagi hari ini, bahkan di bulan ini kita selalu berbicara tentang keluarga. Dan topik di minggu ini adalah topik yang luar biasa istimewa buat saya pribadi, saudaraku. Karena temanya membuat saya sendiri tidak percaya diri. Temanya kasih mesra dalam keluarga. Saudara, ketika saya dapat tema ini, langsung merasuk dalam diri saya bahwa saya bukan pribadi yang romantis, saudara. Jadi ketika saya ada kata mesra, aduh Tuhan, geli buat saya. Saya sampai hari ini, kalau tanya istri saya, saudara, kita jadian tanggal berapa ya? Atau bulan kapan kita jadian? Terus, pernahkah aku ngomong, aku cinta sama kamu? Terus ketika itu langsung barengan. Maaf saudara, maaf. Saya di depan bukan pribadi yang romantis saudara. Jadi ketika saya tanya istri saya, dia gak bisa jawab. Memang saya gak ngomong I love you. Aku cinta sama kamu langsung jadian tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Wah dicatat saudaraku. Enggak. Jadi ini sebuah pergumulan buat saya. Sampai akhirnya saya cari kata mesra di situ. Maka pagi hari ini semua kita, mari kita satukan persepsi dulu. Ya, samakan cara berpikir kita. Ternyata mesra itu bukan hanya berbicara tentang sebuah hubungan yang mesra, romantis. Tapi ini lebih dari kepada hal-hal yang romantis. Ternyata kata mesra itu ada berbicara tentang lekat, terpadu benar. Itu mesra saudara. Bukan hanya berbicara tentang orang yang bagi pacaran gandengan tangan. Terus kemana-mana perempuan kita, istri kita digandeng. Bukan hanya berbicara itu. Tetapi ternyata mesra itu artinya lekat, terpadu benar. Terus merasuk, lebih keren lagi, sangat erat gitu. Karib dan mendalam. Jadi bukan hanya berbicara dalam konteks romantis. Lu love you, ya lu, gitu-gitu kan. Kalau istri saya suka isengin saya, dia ngomong, I love you. Gue kaget saudara. Langsung tanya, ada apa istri saya ini? Mimpi apa? Langsung ngomong, mimpi apa di malam? Ya senyum-senyum aja. Apa ada maunya gitu ya. Gitu. Tapi itu sesuatu hal yang buat saya berat kalau ngomong itu saudara. Berat. Karena sampai hari ini saya gak pernah ngasih bunga tuh sama istri saya. Enggak pernah. Mungkin yang laki-laki banyak bawa bunga, silakan lihat kiri kanan saudara. Kalau sekarang saudara sudah di umur berapa pernikahan saudara, kayaknya bukan bunga fisik lagi tapi bunga uang ya. Ya saudaraku, ternyata ada fase-fase dalam keluarga, dalam pernikahan. Berbicara soal pernikahan tidak akan pernah habis-habisnya saudaraku. Membicarakan soal pernikahan. Sampai akhir dalam hidup kita, soal pernikahan itu selalu tidak ada hentinya. Selalu banyak pembicaraan-pembicaraan soal pernikahan. Tapi saudaraku memang suatu saat kita akan mengalami fase di mana perselisihan akan datang dalam hidup kita. Perbedaan pendapat akan datang. Tetapi kalau suami istri sudah memahami bahwa persoalan-persoalan itu membuat kita semakin lebih dewasa. Itu bagus sekali. Luar biasa. Nah, kita mau belajar beberapa fase dalam pernikahan. Saya angkat dari sebuah artikel. Saya pikir ini penting. Kita sama-sama melihat ada di fase mana saudara dan saya dalam pernikahan ini saat ini. Fase yang pertama adalah tahun pertama dalam pernikahan adalah tahap realisasi. Masa ini terjadi setelah 6 sampai 12 bulan hidup bersama. Pesona pertama jatuh cinta menghilang. Mulai itu I love you. Aku cinta sama kamu sudah jarang lagi terdengar dari pasangan kita. Anda mulai melihat pasangan sebagaimana adanya dengan semua kelemahannya. Kadang-kadang kebiasaan yang tidak menyenangkan juga muncul. Saatnya belajar dan bekerja sama sebagai tim. Ini fase yang pertama. Yang harus Anda lakukan jika Anda belum mendiskusikan masalah serius seperti keuangan, anak-anak, terus kunjungan kerabat, waktu luang dan lain-lain. Ada sebuah saran dari seorang psikolog. Perlu berbicara tentang jujur, tentang prioritas
dalam menjalani rumah tangga, dalam ikatan pernikahan. Ini tahap-tahap penting untuk mencapai kesepakatan segala hal yang akan dijalani. Ini fase pertama, saudara. Fase kedua adalah zona nyaman berbahaya. Ini di 3 sampai 4 tahun pernikahan. Nah, ada penelitian di antara 2.000 pasang suami istri di Inggris menunjukkan dalam 3,5 tahun pasangan mulai menganggap satu sama lain sebagai hal yang biasa. Lalu berhenti mengatakan aku mencintaimu satu sama lain. Nah, di fase ini sudah hilang tuh I love you-nya, cintanya. Saudara, di fase ini. Kata penelitian. Tapi kalau saudara di pernikahan sampai sekarang masih banyak kata cinta, luar biasa, puji Tuhan. Lanjutkan. Sepasang suami istri menemukan zona nyaman sendiri. Ini adalah perasaan aman dan tenang yang luar biasa. Tapi ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan, malah menjadi normal dalam hidup. Seperti tidak menutup pintu toilet saat buang air kecil. Anda sebaiknya menjaga tingkat emosional tertentu dalam hidup, saling memuji satu sama lain lebih sering. Jika Anda melihat ada masalah, mulailah percakapan dengan lembut tanpa tuduhan. Next. Di fase yang ini adalah 5-7 tahun pernikahan. Ini adalah fase yang mulai berat, saudara. Ada istilah tertentu dalam psikolog barat yang disebut gatal 7 tahun atau 7 year itch. Yang berarti 7 tahun yang membuat gatal. Ini adalah salah satu periode yang paling penting dalam setiap pernikahan. Pada masa ini pasangan punya kehidupan yang baik dan hubungan yang menetap. Nah, ini perlu mengingatkan bahwa ada daya tarik seksual terhadap satu sama lain lagi bisa menurun karena rutinitas. Namun tampaknya para pasangan tahu segala sesuatu satu sama lain. Terkadang pasangan membuat keputusan memiliki anak pertama, kedua, dengan demikian pernikahan mereka. Nah, di fase-fase ini saudaraku kuncinya adalah keterbukaan dan kejujuran. Jadi kalau ada di antara saudara dalam sebuah fase-fase pernikahan, mari kita mau menyoroti diri kita masing-masing yang sudah menikah, saudara. Ada di fase mana saudara berada saat ini? Nah, fase selanjutnya adalah 10-15 tahun pernikahan adalah usia pernikahan yang sulit. Sesuai dengan penelitian terbaru, 10 tahun adalah ambang paling sulit dalam pernikahan. Sebanyak 2.000 wanita dari Amerika yang diwawancarai mengatakan tahun ke-11 pernikahan khususnya merupakan masa yang paling sulit. Jadi kata perempuan-perempuan di Amerika. Kalau di Tasikmalaya nggak tahu, kita harus cek penelitian survei dulu ya. Saya rasa Tasikmalaya mah luar biasa. Keluarga-keluarganya diberkati Tuhan, amin. Bisa tepuk tangan buat nama Tuhan saja, haleluya. Nah, kabar baiknya adalah jika Anda mengalami periode waktu ini, kepuasan hubungan akan terus meningkat selama 20 tahun ke depan. Ahli terapi keluarga Dana Fillmore dan Amy Barnard menyarankan agar Anda menyertakan humor dalam hubungan. Harus lebih sering tertawa bersama. Jadi saya garisin, harus sering tertawa bersama. Jangan sendiri-sendiri. Ya, kalau sendiri-sendiri tandanya saudara harus ngecek ke psikiater, ini kenapa nggak jajak seri sorangan, ketawa sorangan. Nggak ada lawan untuk ketawa sorangan. Wah, eta bahaya itu. Nah ini perlu loh saudaraku dalam suami istri ada sedikit humor, bikin kaget-kagetan, saudaraku bikin sport jantung suami gitu saudara. Kapan-kapan istri saya suka bikin kaget-kagetan, datang dari toko pulang malam, sore gelap. Sunyi, ngeledak istri saya depan saya, bung, wow gitu kaget, wah ketawa sendiri. Memang istri saya menakutkan, saudara. Tapi saya juga nggak kalah, saudaraku, sama istri saya kerjain juga, saudara. Sama halnya dengan begitu, nggak datang, wah, kaget, kejar-kejar surian. Oke, lanjut. Fase yang selanjutnya adalah fase yang ke-20 sampai 30 tahun pernikahan adalah krisis paruh baya dan perceraian. Krisis pernikahan ini efeknya meningkat karena anak-anak tumbuh mulai
meninggalkan rumah tangga, rumah keluarga. Sementara pasangan ditinggal sendiri seperti awal hubungan pernikahan. Pasangan mungkin merasa pernikahan mereka kosong karena misi utamanya telah selesai, yaitu membesarkan dan membuat anak mandiri. Saya pernah ngerasain ini saudaraku, ini fase saya, karena saya di fase ini, di 24 tahun saya dalam perjalanan pernikahan sama istri saya. Ini fase yang pernah saya alami ketika anak saya harus kuliah, pas COVID, saya nyaris tidak ada hubungan kecuali telepon, video call. Jadi selama 2 tahun anak saya ada di Singapura, saya di Tasikmalaya, setiap malam selalu seperti itu. Tapi di rumah saya menjadi sama istri saya berdua saja. Ini yang saya alami. Itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah buat saya dan istri. Jadi kembali 2 andei, balik modal kata orang Sunda mah. 2 andei, keluar kamar, masuk kamar, istri deh gitu kan. Jadi berdua lagi. Nah, perceraian pun meningkat. Yang harus Anda lakukan jangan menjauh satu sama lain, carilah makna yang lain dan keberadaan Anda sebagai pasangan. Nah, ini yang perlu penting. Stephen Seaborg berkata, seorang pelatih hubungan menyarankan Anda melakukan olahraga bersama, menciptakan rencana bersama seperti perjalanan, bisnis baru, kursus bahasa, dan sesuatu yang menciptakan pengalaman hidup yang tak terlupakan. Di sini saya kagum sama Koaan tuh yang suka sama sepedahan sama Tanti. Suami istri suka duaan. Kalau istrinya nggak kuat ditinggal, tapi ujungnya bareng deh gitu. Wah itu luar biasa keren. Wah naik sepedahan, olahraga, yang suami yang suka olahraga irit, lari, maraton, silakan sama suami sama istri masing-masing. Itu bikin rute yang baru, itu bagus, luar biasa. Nah, Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3 ini adalah nyanyian Jara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya yakin semua punya mimpi yang sama. Kita semua keluarga, baik di fase apapun saudara, ingin hidup rukun. Karena kalau kita rukun, ada berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup rumah tangga kita. Amin. Siapa yang merindukan hal ini bisa lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ada statement yang saya suka dalam hidup saya ketika saya menyiapkan bahan ini. Yang saya tidak akan bosan mengatakan ini, bahwa dalam hidup berumah tangga tidak ada seorang suami yang berpengalaman. Saya sebagai suami. Tidak ada suami yang sempurna. Yang ada adalah ada istri yang menyempurnakan hidupku. Ada seorang anak yang menyempurnakan aku sebagai ayah. Dan tidak ada istri yang sempurna. Atau tidak ada istri yang berpengalaman dalam berumah tangga. Yang ada adalah ada suami yang menyempurnakan istri. Ada suami yang memperlengkapi istri. Itu yang saya sampai hari ini saya pegang, bahwa ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah istriku yang tidak sempurna dan aku harus menyempurnakan keberadaannya. Kalau saya mengadakan seperti itu, bahwa saya menyadari bahwa saya bukan suami yang sempurna, maka aku harus datang sama Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu kasih yang tidak ada batas. Dan tidak bisa kita menyayangi kasih Tuhan selain kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kepada keluarga Elimelek. Itu dalam Rut pasal 1 ayat 6 sampai 17. Elimelek punya istri namanya Naomi. Anaknya Mahlon dan Kilion. Mantunya Orpa dan Rut. Saudara, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, saudara akan mengerti kondisi keluarga Elimelek ini. Namun saya baca di ayat yang ke-6 sampai 17. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut.
Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan, masing-masing di rumahnya, di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk jadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang kualami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana aku pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Yang mana engkau mati, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku," kata Rut. "Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Saudara, buat saya, keluarga Elimelek adalah keluarga yang luar biasa. Khususnya Naomi. 3 perempuan yang luar biasa adalah Naomi, Orpa, dan Rut. Ketiga perempuan ini ditinggal mati oleh suaminya. Luar biasa. Yang luar biasanya Naomi pergi ke Moab adalah untuk keluar dari krisis ekonomi, pergi ke Moab. Singkat cerita di Moab, suaminya meninggal. Dan kedua anaknya pun meninggal. Sesuatu persoalan yang luar biasa. Justru ketika dia ingin keluar dari persoalan ekonomi keluarga, justru di negeri itulah dia harus kehilangan suami dan kedua anak-anaknya. Jadi ini perjalanan keluarga Naomi yang luar biasa beratnya. Bukan hal perkara yang mudah. Ditinggal mati, saudara. Ditinggal mati. Nah, kembali kepada kasih mesra dalam keluarga. Saya di awal mengatakan ini bukan bicara tentang sebuah romantis saja. Tetapi ini berbicara tentang bagaimana kita, keluarga itu berpadu. Berpadu, saudara. Sehati. Nah, ada ciri keluarga yang bersatu dan berpadu. Yang pertama, mampu memikul beban bersama-sama. Itu dalam Rut 1 ayat 4 sampai dengan 5. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama Orpa, yang kedua adalah Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Next 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Seperti yang kamu tunjukkan," kata Naomi kepada Orpa dan Rut, "kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Ternyata, saudara, ciri keluarga yang berpadu, bersatu, erat, merasuk gitu, saudaraku. Bukan hanya bisa tentang romantis, saudara. Tetapi berbicara tentang bagaimana keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak mampu memikul beban bersama-sama. Jadi ciri keluarga yang penuh kasih mesra adalah keluarga seluruhnya mampu menanggung beban bersama-sama.
Maka tidaklah salah kalau suami bercerita kepada istrinya tentang beban hidupnya. Dan tidak salah juga kalau seorang istri berbagi beban kepada suaminya. Begitu pula anak-anak. Karena kalau kita bisa berbagi beban dalam menghadapi persoalan rumah tangga, maka beban itu akan semakin ringan. Kenapa, saudara? Kalau katakan kita sebagai suami punya problem, masalah, beratnya misalnya 10 kilo. Tapi ketika kita berkata, "Mi, bantu dong aku. Beban ini berat 10 kilo. Walaupun aku mampu berjalan, tapi tidak akan lama. Karena bebannya semakin lama semakin berat." Ketika istri mengetahui ada beban, maka istri akan terlibat membantu. Beban yang 10 kilo ketika kita angkat berdua, maka bebannya bukan lagi 10 kilo. Akan terbagi, istri 5 kilo, saya 5 kilo. Apalagi kalau anak-anak juga sama-sama menanggung beban. Mungkin anak-anak pun akhirnya adalah aku bantu. Maka beban yang 10 kilo itu bukan lagi 10 kilo buat suami. Tapi akan merata, saudara. Bisa 3-4 kilo, bahkan kurang. Kenapa? Mampu menanggung beban bersama-sama. Orpa dan Ruth itu selama 10 tahun bersama dengan Naomi menjalani hidup yang begitu berat di Moab. Tapi karena mereka mampu bersama-sama menanggung beban, jadi tidaklah terlalu berat, saudara. Jadi jangan merasa kalau kita seorang suami, karena kita punya otot, seolah kita Superman. Mampu. Enggak, saudara. Kalau Tuhan tempatkan istri kita atau suami kita, atau ada anak-anak di sekitar kita, mereka itulah orang-orang yang akan sama-sama menanggung beban dengan kita. Saya tidak segan-segan bercerita tentang mau saya tahun ini, atau istri saya mau ini. Saya selalu bercerita. Dan kalau udah tahu, maka di doa itu akan selalu terucap kepada Tuhan. Supaya semua yang menjadi kerinduan kita itu bisa tercapai. Karena ada orang-orang yang mulai support kita. Nah, saudara, di fase mana saudara dan saya saat ini? Apakah di fase yang pertama, yaitu fase realisasi? Semuanya enak karena semua bercerita berbagi beban. Kenapa harus di fase pertama saja? Ayo lanjut di fase selanjutnya. Suami tidak harus malu dengan istri, istri pun tidak harus malu dengan suami. Karena beban kita sama. Mari kalau kita punya beban seperti Naomi, kehilangan suami dan anak-anak. Bebannya berat buat dia. Tapi ketika ada Orpa dan Ruth dalam hidupnya, Naomi melihat, maka tidak salah berkata, apa yang sudah engkau tunjukkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, engkau juga menunjukkan kepada kasihmu kepadaku. Artinya, dua menantunya itu dirasakan oleh Naomi. Dirasakan, saudaraku. Pertolongannya itu sungguh luar biasa. Hari-hari yang dia lewati tanpa suami, ada dua menantu yang menopang dia, menolong dia untuk melewati fase-fase hidupnya, saudara. Tidak mudah buat Naomi karena dia ada di negara orang lain. Tetapi bersyukur ada dua mantunya yang menopang dia, membantu dia meringankan beban hidupnya, melewati hari-harinya, saudara. Jadi ciri yang pertama keluarga yang punya kasih mesra adalah mampu memikul beban bersama-sama. Jadi pagi hari ini janganlah malu sebagai orang tua untuk bercerita kepada anak-anak. Sebaliknya anak-anak tidaklah perlu malu bercerita tentang hidup anak-anak. Saya bersyukur sampai hari ini kalau anak saya punya persoalan dia selalu bercerita dengan caranya. Dan itu membuat anak saya punya beban semakin ringan. Dan kita sebagai orang-orang dalam satu anggota keluarga bukan hanya sebuah nyanyian ingin melayani Tuhan bersama. Tetapi mari kita sama-sama mampu menanggung beban. Yang 10 kilo kalau ditopang bersama-sama tidak akan menjadi 10 kilo, saudara. Poin yang kedua adalah ciri keluarga yang bersatu, berpadu
Ada kasih yang tidak pernah pudar, saudara. Itu dalam ayat 14 dan 15. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ternyata Rut tetap berpaut kepada Naomi. Tetap ngikut Naomi. Walaupun Orpa sudah pamit pulang. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Artinya ada kasih yang tidak pernah pudar. Ada kasih yang tidak pernah habis. Rut tetap mengikut Naomi. Tetap sayang kepada Naomi. Ada kasih yang tidak pernah pudar. Dan ini penting saudara dalam keluarga. Kasih itu harus tetap dipelihara. Tetap dijaga. Kapan-kapan. Dan tidak semua perempuan ingin suaminya memberikan kasih itu kelihatan. Tetapi istri lebih suka ketika ada kasih suami itu dirasakan. Perempuan mungkin ingin dikatakan I love you, I love you, aku cinta, betul. Tetapi lebih dari itu, harus ada kasih yang dirasakan. Bukan hanya didengar atau dilihat, tetapi dirasakan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih bukan hanya dilihat, tetapi kasih pun harus dirasakan. Nah, seberapa banyak saudara mendapatkan kasih dari istri, dari suami, atau dari anak-anak? Kalau mulai pudar pagi hari ini, mari jaga kasih itu supaya kasih itu tidak pudar. Nah, ada kisah Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai 5. Tadi pagi saya enggak kutip. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Simon yang kuat, yang berotot. Tidak ada mampu musuh bisa mengalahkan dia. Sampai-sampai raja-raja orang Filistin datang kepada Delila, membujuknya. Dan akhirnya dikatakan, aku akan beri 1.100 keping perak. Uang perak kepadamu. 1.100. Satu raja. Raja-raja Filistin itu ada 5 saudara. Coba kalau 5 raja-raja dikali 1.100 uang perak jadi berapa? 5.500 uang perak. Uang yang besar kalau dihitung pada saat itu. Ternyata cinta kalah sama uang saudara. Ada pepatah, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Waduh, ini kesialan saudaraku. Ini apa yang dialami Simson saudara. Delila kalah, cintanya surut habis karena uang saudara. Tapi Ruth adalah seorang yang tetap berpaut kepada Naomi. Kasihnya tetap. Kasihnya tetap. Saudaraku yang kasih. Kidung pasal 8 ayat ke-6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti 2 orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Biarlah kasih itu termaterai. Di mana saudara? Di hati. Di hati saudara. Kalau Tuhan tempatkan ada suami di samping kita saat ini. Itu adalah
materai yang ada di hati saudara. Di hati saudara. Kalau ada istri di sampingmu, itu seperti materai di lengan tuh. Ada tandanya. Membekas, saudara. Itu kasih yang dirasakan. Pagi hari ini, poin kedua ini, mari tetap jaga kasih itu tetap ada. Jangan sampai pudar, bahkan padam, saudara. Tetap jaga kasih itu. Poin yang ketiga, saudaraku. Ciri keluarga yang bersatu berpadu adalah komitmen. Komitmen. Di ayat yang ke-16 sampai ayat 17 berkata demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ini berbicara tentang sebuah komitmen, saudara. Rut punya alasan untuk meninggalkan Naomi. Punya alasan. Karena Naomi sudah mengizinkan dia pulang kepada bangsanya dan Allahnya. Tetapi Rut punya komitmen dalam dirinya kepada Naomi. Di mana engkau berada, di situ aku berada. Di mana engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsamulah bangsaku. Allahmulah Allahku. Bahkan dimanapun kau dikuburkan, di situ pun aku dikuburkan. Oh, ini keren banget, saudara. Sebuah komitmen yang luar biasa. Hanya maut yang memisahkan mereka. Coba bayangkan, saudara sadar, saudara akui semua yang kita ada dalam sebuah pernikahan, rumah tangga. Saudara sudah diikat dengan sebuah komitmen, saudara. Hanya maut yang memisahkan kita. Rut berkata, segala sesuatu boleh datang. Tapi hanya satu yang boleh memisahkan aku dengan engkau. Yaitu kematian. Benarlah kata firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam Kolose 3 ayat 14 tidak ada di dalam poin. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Itu Kolose 3 ayat 4. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Komitmen itu harus selalu diikat. Jangan sampai ikatan itu terlepas. Maka Kolose ini mengatakan kenakanlah kasih. Untuk punya komitmen harus ada kasih dan kesetiaan. Dalam Amsal 3 ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saya suka terkagum-kagum dengan orang-orang tua ya saudara. Kalau suatu saat saya pergi ke sebuah pekuburan. Yang satu sudah terisi, yang satu masih kosong. Disiapkan buat istrinya atau suaminya. Ternyata komitmen mereka sampai kuburan pun harus bersama-sama. Sampai kuburan pun sampai seperti itu. Saya pernah komplain sama saudara saya. Kenapa harus sudah disiapin? Orangnya masih hidup kok. Tapi suaminya berkata, nanti kalau aku mati, kuburkan aku dengan sebelah. Abraham, Ishak. Sama istri-istrinya di sebelahnya. Tidaklah salah kalau misalnya suami atau istri punya komitmen. Di mana engkau dikuburkan seperti Rut berkata.
disitulah aku dikuburkan. Di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku. Allahku, Allahmulah Allahku. Komitmen, saudara. Rumah tangga tidak bisa berjalan otomatis. Berjalan saja seperti itu. Tanpa saudara dan saya memeliharanya. Maka keluarga itu akan berantakan, saudara. Seperti Pak Wahidi bilang di minggu yang lalu. Keluarga itu harus dipelihara. Tidak bisa berjalan semaunya saja keluarga itu berjalan. Keluarga itu harus dipelihara. Yang pertama, harus mampu menanggung beban bersama-sama. Memikul beban bersama-sama. Yang kedua, ada kasih yang selalu ada kasih yang tidak boleh pudar. Selalu ada. Itu dipelihara, saudara. Dipelihara. Dan di fase inilah kita mulai menjaga, saudara. Betullah sebuah artikel tadi. Kalau ada di sebuah pernikahan 20-30 tahun seperti saya. Di fase ini saya sedang merasakan bahwa ayo kita jalan pergi main bersama. Mulai men-schedule. Mulai membuat sebuah kehidupan yang baru, yang mengesankan. Dan itu kita tetap jaga. Tidak ada saudaraku dalam sebuah keluarga berjalan otomatis. Suami hidup seenaknya, suami istri hidup seenaknya, anak-anak hidup seenaknya. Tidak, semua harus dalam sebuah pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau engkau ada suamimu di sampingmu, atau istrimu ada di sampingmu, atau anak-anakmu bersama dengan engkau. Orang-orang yang ada di sekitar kita, bukanlah orang yang sempurna, yakinlah. Karena saya pun bukan orang yang sempurna sebagai suami. Terlalu banyak kekurangan. Saya bukan pribadi yang tidak romantis seperti orang lain. Saya tidak sempurna buat istri saya, tapi saya disempurnakan karena istri saya yang menyempurnakan hidupku. Ada doa-doa yang selalu dia panjatkan di satu malam buat aku. Itulah yang menyempurnakan hidupku. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hei anak-anak, tidak ada anak-anak yang berpengalaman dalam musimmu. Anak-anak tetap harus menyempurnakan kedua orang tuamu. Pagi hari ini, mari sama-sama mengintrospeksi diri. Ada di fase mana saudara berada saat ini? Persoalan dalam hidup selalu ada. Jangan berharap saudara tidak ada. Persoalan itu selalu ada. Anak mempunyai persoalannya masing-masing. Suami istri mempunyai persoalannya. Tetapi kalau engkau bisa rembuk berdiskusi dengan persoalan masing-masing. Dan engkau bisa menanggung bersama-sama. Maka keluarga itu akan melewati masa-masanya dengan keberkatan Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama tundukkan kepala.